laki-laki ni masih apa ya, kalau nari itu kurang lah ibaratnya. Nari ini kan perempuan. Iya, masih banyak anggapan kalau penari laki-laki itu bencong. Iya, nari ini kan perempuan. Ngapa laki-laki gemulai-gemulai? Benar badannya. Nah, itu kan stigma kadang tuh kan masih ada lah di masyarakat tuh. Masih ada yang mikir itu. Nah, itu menurut Bang Farul gimana tanggapannya? Penari laki-laki ya ada porsinya, gerakan laki-laki itu ada porsinya, gerakan perempuan itu ada porsinya gitu. Betul, jadi betul. itu tanggapan. Jadi masing-masing ada porsi lah kan. Betul. Perempuan kayak gini, laki-laki kayak gini, kan beda-beda. Nah. Jangan ngecap semua sama banget gitu kan. Buah lakum dalam sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ngander. Dengan saya Rio, macam biasa akan mengisi acara ini. Kali ini teman-teman, kawan-kawan semua, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ni seniman, bisa dibilang artis. Artis ibu kota, artis kabupaten bisa. Semua masuk. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Farul. Bang Farul, selamat datang Bang Farul di Melayu TV. Nah, inilah dia yang tak ada agak macam mana ibarat kita ngandeng-ngandeng ya, nak ngobrol-ngobrol ya seputar apa perjalanan hidup Bang Farul. Ngapa Bang Farul ni jadi macam gini sekarang? Sebenarnya tak ada negatif. Maksudnya jadi pribadi yang sekarang lah ibaratnya. Itu kayak mana sih perjalanan itu. Dari pertama nih Bang, apa sih kesibukan Abang sekarang nih? Untuk kesibukan sekarang selain jadi penari, koreografer, konten kreator juga, jadi pendidik di salah satu sekolah swasta di Pontianak. Oke, guru lah berarti ya? Ya, guru. Alah, Pak Guru lah berarti ini. Tanya man nggak asal kok pertanyaan-pertanyaan ini agak nusuk-nusuk sedikit. Guru pas di sekolah. Oh, guru pas di sekolah. Sekarang kita nama gak anak bujang tak ke? Betul ya lah. Nah, Abang ni kan penari ya. Ngapa sih sampai sebegitu mendalami seni tari ibaratnya gitu? Tak ada yang lain ibaratnya, kan masih banyak hal-hal lain. Kenapa sebegitunya mendalami tari? Karena makin kesini, makin saya pelajari, ternyata tuh makin dalam tuh makin luas gitu. Makin dalam tuh makin banyak. Jadi masih banyak hal-hal yang belum saya tahu, sehingga saya pengen tahu lagi nih untuk pelajari lebih dalam gitu. Oh, oke. Jadi masih pengen explore lebih lah ibaratnya. Betul. Ya. Itu motivasinya tuh apa ya ibaratnya? Anak nari ini ibaratnya dari kecil ibaratnya kan. Belajar tari ini. Nah, itu motivasinya itu apa sih? Entah dari keluarga ke nyuruh belajar tari, entah lingkungan ke. Kalau ditanya motivasi belajar nari itu awalnya terpaksa sih. Terpaksa ya? Terpaksa. Bahkan dulu di waktu bangku SMP, pelajaran seni budaya itu merupakan pelajaran yang salah satu pelajaran yang saya suka. Ya, salah satu pelajaran yang saya suka. Jadi pas bangku SMA di kelas 2, saya tuh ada guru seni budaya di SMA dan beliau tuh memang lulusan dari UNY, Pendidikan Seni Tari di UNY. Beliau Bu Endah Pancautami. Nah, kalau SMA itu kan ada kegiatan FLS2N. FLS2N ada salah satu cabangnya tari berpasangan. Nah, karena ada kedekatan emosional saya sama guru seni ini, jadi guru seni ini nunjuk saya untuk ikut. Padahal basic saya di tari itu benar-benar nol. Benar-benar di SMA tuh nol? Di SMA tuh nol. Dan basic saya itu anak karate, pramuka. Nah, tapi sama-sama digerak, tapi beda ini kan, beda tekniknya gitu. Nah, akhirnya saya karena kedekatan tadi saya dipilih sama guru seni saya tuh. Ya udah saya jalani, saya belajar dari nol, benar-benar dari nol. Waktu itu prosesnya di bulan puasa pun hantam siang-siang latihan. Habis latihan jengap-jengap. Buka tak ada tuh? Tada. Alhamdulillah syukurnya enggak. Kita buka kan letih. Jadi lanjut nih, seleksi kabupaten, lolos kabupaten, seleksi provinsi, lolos provinsi. Dan alhamdulillah juara 1 mewakili Kalimantan Barat ke nasional di Manado waktu itu. Dengan basic yang dari awal, benar-benar dari nol mulainya. Berapa lama lah itu belajar? Sekitar 2 bulan. Dan 2 itu intens. Tiap hari berarti ya? Dan 2 bulan itu bisa ini ya? Bisa apa namanya? Bisa langsung juara itu ibaratnya? Alhamdulillah, karena memang kebetulan saya itu tipe orangnya kalau misalnya saya udah mulai harus total gitu. Harus totalitas. Berarti memang
dimulainya itu dari SMA, bukan dari kecil. Dari SMA kelas 2. Dan Dari itu SMA kelas terpaksa. Iya, kira kami dah lama dah. Nggak. Dari kecil, entah dari lingkungan keluarga yang memang edik ke seni, barat. Nah itu kan kadang kita sebagai anak atau orang-orang yang di lingkungan itu kan tertarik gak kan? Tertarik. Ternyata bukan. Bukan. Memang dari SMA dan Memang terpaksa. Dari SMA dan terpaksa. Kalau dibilang dari keluarga, ndak ada keluarga seniman, penari atau apapun itu. Karena kan saya lumayan di kampung kan, di peda agak masuk dalam lagi gitu. Jadi hal-hal barang-barang seni apalagi cowok nari itu tuh masih aneh, masih tabu gitu. Nah, cuma kan itu tadi keterpaksaan tadi tuh, berawal dari keterpaksaan. Iya, dan itu yang ngajaran tuh Bu itu gak? Iya, Bu Endah hanya ngasih materi, selebihnya kita sendiri yang kayak kan yang namanya tari ini dia bukan kayak matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 dikasih ke orang lagi gitu gak hasilnya gitu. Bukan, tapi gimana kita memaknai, gimana kita menyerap lagi ke diri kita gitu. Nah, dan di situ prosesnya saya sendiri yang beliau udah ngasih materi, saya yang olak-alik sering-sering lihat kaca di rumah, gerakannya ini betul enggak ya, gini betul enggak ya. Nah, sampai orang tua di rumah tuh bilang kayak orang gila karena di depan kaca pun bergerak gitu. Iya. Tapi itulah prosesnya. Iya, berarti jatuhnya otodidak lah berarti ya. Otodidak ya. Ibaratnya guru kan cuma ngasih ini kan, ngasih materi segala macam. Kita praktekkan ya. Iya, kita yang pengembangannya gitu. Oke. Mantap lah berarti otodidak. Ya dilatih langsung sama beliau gak? Beliau gak ngajaran gerak macam mana? Iya, beliau ngarahkan. Karena kan basic beliau kan bukan tari Melayu nih. Tari Jawa karena dari Jogja kan. Nah, jadi beliau yang ngarahkan, coba tangannya diluruskan, coba naik lagi, coba powernya ditambah, coba badannya lebih rendah lagi. Nah, gitu. Selebihnya kita nih yang mentranslatekan ke tubuh kita gitu. Berarti jatuh bakat gak ya? Ada peran bakat gak di situ ya? Soalnya rasa kami lah ya, tidak semua orang bisa oh ini tangan gua tuh harus gini. Padahal masih kaku ya tuh rasanya tuh. Iya. Kadang kan dulu kan pernah gak diajaran seni budaya tuh kan, kena ajaran joget segala macam. Tapi ini tetap badan nih tak ada mau nurut. Entah gimana. Itu kan kalau orang yang dah bisa gemulai segala macam tuh kan, berarti memang ada bakat lah di situ ya. Mungkin karena sebelumnya tuh udah terbiasa digerak kan, kayak di karate, di pramuka itu kan disiplin gerak kan. Nah, jadi untuk ke tari itu, dan kebetulan tarinya bukan yang apa ya, tari lebih memang ke arah silat gitu. Nah, jadi memang masih oke lah untuk ditiru gitu. Masih bisa lah ya. Masih bisa lah. Oke. Nah itu sepanjang Bang Fahrul nari lah nih, itu tuh pernah nampil di mana-mana ya? Dan yang paling berkesan lah, yang paling wow gitu. Nampil yang paling berkesan tuh 2 tempat boleh kan nih? Boleh. Nak 3 pun, 4, 10 boleh. Yang paling berkesan itu tadi pada saat di Manado, karena itu benar-benar pertama kali lomba, pertama kali nari, pertama kali gerak, langsung tembus ke nasional dan ketemu dengan penari-penari hebat yang sekarang kemarin dia menang Indonesia Mencari Bakat tuh. Nah, itu salah satu kawan angkatan saya. Nah, kawan angkatan saya, penari-penari keren dari Jakarta. Nah, itu juga di Manado. Yang keduanya pada saat lomba di Malaysia tahun 2018. Itu mewakili Indonesia juga bukan? Indonesia dan juara umum, alhamdulillah. Di Malaysia? Tapi grup kelompok. Ada 15 penari. Oke. Iya. Jadi 2 tempat itu yang berkesan gitu. Yalah. Berarti memang itu ibaratnya bukan ibarat sih, itu event terbesar lah ya ibaratnya yang pernah diikuti. Bisa dibilang skalanya internasional. Iya, internasional. Sampai internasional dah ya. Alah. Mantap lah berarti. Ada speechless kami kawan-kawan, speechless. Sampai maksudnya Bang Fahrul ini kan masih baru gak dari kelas 2 SMA ibaratnya kan. 2 bulan latihan ikut Everest 2N langsung bisa tembus ke nasional, bisa tembus ke internasional tuh sebuah apa ya? Menurut saya itu hal yang menakjubkan sih. Amazing lah ibaratnya. Out of the box. Kawan-kawan tongkrongan lah yang tahu gimana kalau udah latihan ngeluh, budak sakit kaki, budak sakit pinggang, budak sakit ini. Mereka lah yang tahu keluhannya gimana. Yalah. Gitu. Pasti ada lah keluhan itu tongkrongan lah. Sakit badan aku nih mana gak habis latihan hari enggak. Asli. Oke. Tapi
kami pernah ini nih Bang, dengar nih dari dari seorang kawan nggak, fun fact dia bilang. Bang Fahrul ini waktu SMA habis pentas seni pernah ngajak satu kelas bolos. Itu cuma mana cerita tuh, benar atau tidak? Benar sih kalau itu. Bahkan tanggalnya masih ingat sampai sekarang. Tanggal berapa? Tanggal 17 bulan Februari 2017 hari Jumat. Nah, jadi ceritanya di waktu 1 minggu itu ada 2 kegiatan. UAS SBK sama pensi. Pensinya itu di hari Kamis, UAS SBK-nya itu di hari Selasanya. Jadi kan cuma jarak 1 hari itu, sedangkan duanya ini sama-sama bikin kostum. Okay. Nah, pada saat udah selesai pensi di hari Kamis, kan kebiasaannya Jumat tuh. Nyeletok lah saya nih. Udah, besok usah sekolah yuk. Nah, kawan-kawan yang lain nih, ayolah. Kan kami tuh cowok tuh ada 11 tuh. Anak IPA kan emang cowoknya sedikit kan. Setuju dah yang cowok-cowok nih. Aku sih tak sekolah gak memang, kata gitu kan. Lalu nyaut budak yang pintar-pintar. Alah janganlah, nanti kita ada apa-apa gitu-gitulah. Budak pintar nih kadang Mang gitu Mang. Saya lah nih, kau ya lulus orang ya, kayak gitulah bahasanya gitu. Awas ya ada apa-apa ya gitu kan, minta bantu kita. Nah, saya pun tidak expect kalau bakalan tidak masuk semua. Pas kebesokan paginya, memang kosong semua. Satu kelas tidak ada masuk. Ntar kena cari. Dicari guru sampai kepala sekolah naik ke lantai 3. Kebetulan ruangan saya itu di lantai 3. Kok IPA 1 nih kosong kata dia kan. Kemana anak-anak nih? Sampah masih bertaburan. Nah salahin di situ, sampah belum dikemas, bertaburan dan segala macam. Akhirnya saya orang pertama kali ditelepon sama guru saya yang seni tadi tuh. Ini pasti kerjaan Fahrul kan kata dia kan. Kumpulkan anak-anak sekarang di sekolah. Itu posisi jam 9-an. Langsung nih sibuk chat di waktu itu di grup BBM kalau nggak salah. Ya, kayak gitu masih BB ya. Masih grup gitu kan. Langsung kumpul semua. Akhirnya yang nari juara 1, fashion juara 1 dicabut kejuaraannya. Iya. Gitu. Gara-gara kesalahan tadi. Tapi itu Bapak Fahrul sebagai ketua kelas? Bukan, ketua kelas waktu itu ada kawan saya, cuma kalau ada event-event kayak gitu, saya yang selalu mengkoordinir. Oke. Maksudnya yang palak pukul di kelas lah, apa-apa budak bikin ini yuk, gini, dan harus ada targetnya gitu. Kebetulan memang waktu itu semua cabang tuh juara 1 semua. Pas diumumkan Senin, dihapus. Akhirnya, tapi syukurnya dikasih tahu kalau memang sebenarnya juaranya tuh kelas kami gitu. Biasalah anak SMA gengsi. Iyalah, nakal-nakal lah. Nakal-nakal gitu lah, enggak ke? Kalau tak ada gitu pun tak ada gak? Yang diingat zaman-zaman sekolah kan, makanya. Itulah yang bisa diingat. Betul. Nah itu kan biasalah kenakalan remaja. Tapi kok harus ada bumbu-bumbu. Diceritakan sekarang ini jadi lucu. Iya. Bahkan kemarin pensi kan saya jadi juri kan di SMA kan. Oh ini juri yang kemarin bolos 1 kelas katanya sama kepala sekolah. Jadi masih jadi bahan oloan sampai sekarang gitu. Masih diingat lah. Yang diingat tuh kan kadang yang paling pintar, yang paling nakal. Ya kan bisa di sekolah tuh kan. Yang paling-paling lah. Yang paling-paling tuh, itu cepat tuh diingat tuh. Kalau ada kejadian gitu udah pasti diingat lah. Ya, nama gak anak muda, masih remaja. Asli. Nakalan biasa lah. Bang Fahrul, Bang Fahrul kan udah besar dah nih. Di gara-gara menari ini dah terkenal lah. Di IG banyak followers, di TikTok pun jalan sebagai konten kreator ibaratnya kan. Nah itu bagaimana sih perasaan abang? Senang nggak sih sampai di titik kayak gini? Kalau senang pasti senang gitu kan, karena nggak nyangka aja gitu sampai berada di titik ini gitu, walaupun masih terus berproses sampai sekarang. Pasti harus. Ada bebannya juga sih sebenarnya. Bebannya tuh ya gimana ketika saya dikenal sebagai seorang penari, ya saya harus tetap nari. Ketika saya dikenal sebagai seorang konten kreator, ya saya harus tetap konten gitu. Orang nggak mau tahu kan, taunya Fahrul konten kreator. Ya udah harus ada sesuatu hal yang baru, harus ada sesuatu hal yang dibuat untuk disuguhkan ke mereka gitu. Ya. Dan itu juga konteksnya tetap menari. Bangun tidur ke langsung nari kan ada tuh kalau ada. Kan? Bangun tidur langsung nari. Nah, itu gimana cara kita kreatif lah ya. Iya. Dalam berkonten segala macam. Betul. Nah, itu kalau perkembangan medsos tuh Bang. Perkembangan medsos Abang itu kan itu ngelonjak kapan sih? Untuk follower tiba-tiba banyak, viewer tiba-tiba banyak itu. Itu untuk
di TikTok dulu. Kan saya kan mulainya di TikTok dan itu waktu COVID. COVID 2020 ke 2019? 2020. 2020 bulan Maret tanggal 10 itu tuh pengumuman bahwasanya semua pembelajaran dilakukan secara online. Itu kondisi saya masih semester 6 atau semester 7 kayak gitu lah. Karena kan kita ketemu dengan orang setiap hari, berproses di kampus setiap hari, tiba-tiba disuruh di rumah sendirian, gimana lah rasanya kan? Gabut gak kan? Gabut. Akhirnya saya waktu itu memang lagi naik-naiknya TikTok. Melampiaskan kegelisahan itu, ini nanti gara-gara COVID ini tak bisa bergerak-gerak aku nih, gitu, tak bisa berproses gitu. Akhirnya saya melampiaskan kegelisahan itu ke platform TikTok itu gitu. Saya bikin konten di sana. Konten pertama bikin gerakan tarian Nusantara beberapa daerah dan itu langsung pertama kali upload langsung 600.000 follower. 600.000 viewers. FYP langsung ya? Langsung FYP. Banyak nih dapat respon positif. Bang bla 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 bla. Coba dari daerah ini Bang tariannya, coba dari daerah ini. Saya turutkan. Akhirnya sampai ada yang tembus 40 juta penonton. 40 juta penonton dan itu followers dari 11.000 langsung melejit ke 200.000. Di TikTok? Di TikTok dalam waktu 3 hari. Itu yang namakan HP ini panas. Iyalah, terkejut. Dan itu juga ceritanya lucu. Maksudnya itu bukan lucu sih. Nggak nyangka juga. Saya itu bikin konten itu ketika mau bimbingan skripsi waktu itu. Berarti semester 6 atau 7 lah ya. Bimbingan skripsi. Sebelum sholat Jumat saya bikin konten. Saya nggak cek HP, upload. Udah jam 3, kok HP ini panas? Karena kan notif ada jalan terus, cuma di silent. Cuma di silent. Kok panas? Gila. Pas dibuka langsung 99 plus kan. Dan itu langsung 200.000 followers. Kaget kan? Dan itu posisinya videonya itu udah 10 juta. 10 juta yang nonton. Dalam waktu 4 atau 5 jam gitu. Itu yang tari Nusantara kah? Tari beberapa tarian Nusantara. Di mix ya? Di mix. Dan sampailah sekarang. Iyalah. Gitu. Itu orang terkejut. HP pun terkejut. Asli, ya kan? Panas HP itu. Notif itu pasti masuk terus. Ya kan? Berarti memang dari situ lah ya, awal lah. Baru ke Instagram. Dulu tuh masih malu mau upload di Instagram. Kayak upload ya konten-konten kayak gini nih ya. Karena kan dulu kan Instagram itu kan memang agak premium ya. Stereotype orang tuh Instagram tuh untuk orang-orang premium gitu. Bantai ya, upload aja. Ada Reels kan, naik. Dari 3.000 awal followers jadi 8.000, 11, sampailah sekarang 140. Nah itu selama di medsos tuh, entah di TikTok, entah di IG, itu ada sih yang head comment gitu? Pasti ada, banyak. Cuma head comment itulah yang saya cari gitu. Dari head comment itulah nanti saya replay, bikin konten untuk memancing orang. Kan pasti ada pro kontra lagi tuh. Dari komen itu ada pro kontra lagi. Itu yang dicari malah. Pandai dia nih memasak. Memasak dia jago. Asli. Itulah dia. Biarkan beliau memasak, jadi tuh. Memang. Ya kan? Berarti memang head comment lah tuh yang dicari untuk mancing orang lagi. Betul. Kan? Dan dari head comment lah itu kita pun bisa berkembang. Kita bisa evaluasi pun salah kita. Kira-kira apa yang kurang, salah kita di mana ibaratnya itu kan. Bahan evaluasi. Nah, tapi kan kata Bang Parul tadi kan kadang stigma masyarakat nih kan. Laki-laki nih masih kalau nari itu kurang lah ibaratnya. Nari ini kan perempuan. Masih banyak anggapan kalau penari laki-laki itu bencong. Nari ini kan perempuan. Ngapa laki-laki gemulai-gemulai? Benar badannya. Nah, itu kan stigma kadang tuh kan masih ada lah di masyarakat tuh. Masih ada yang mikir itu. Nah, itu menurut Bang Parul gimana tanggapannya? Kalau masalah stigma itu sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan orang lain untuk berpendapat seperti itu gitu. Karena orang menilai kan orang melihat. Betul. Ya, karena ada juga yang seperti itu gitu. Nah, tinggal kita nih sebagai penari, terutama untuk saya lah, gimana kita membawa stigma itu, mau mematahkan atau meluruskan. Nah, dan itu bisa dinilai dari diri kita sendiri. Karena tak mungkin kita pakai baju coklat orang bilang enggak, Bang Fahrul ini pakai baju merah, sedangkan kita pakai baju coklat gitu. Nah, jadi balik lagi ke kita gimana menanggapi stigma itu. Kalau misalnya kita mau meluruskan stigma yang udah ada, ya udah berarti kita memilih untuk memperkuat lagi stigma itu. Tapi kalau kita mau mematahkan, kalau laki-laki penari itu bencong, ya itu pilihan kita juga gitu. Dan saya memilih untuk itu gitu. Gimana kalau penari laki-laki ya ada porsinya, gerakan laki-laki itu ada porsinya, gerakan perempuan itu ada porsinya gitu. Betul, jadi betul.
tanggapan Jadi masing-masing ada pose lah kan. Betul. Perempuan kayak gini, laki-laki kayak gini, kan beda-beda. Nah. Jangan ngecap semua sama banget gitu kan. Oke. Nah, kalau tari Melayu nih Bang, ada sih keunikan selama Abang nari lah nih. Keunikan tari Melayu dibandingkan tari lain tuh? Keunikan tari Melayu dengan tari yang lain tuh letaknya di kaki. Kaki ya? Kaki. Jadi kalau tari Melayu itu kan ada step joget, dan itu tuh saya mempelajari itu benar-benar baru nyaman dari kelas 2 SMA tadi. Udah di semester 5 atau 6 baru merasa benar-benar nyaman. Dengan kaki tuh? Dengan kaki tuh. Ada joget namanya step. Nah, itu tuh benar-benar susah menurut saya dibandingkan dengan... Karena kan memang setiap tarian tuh punya karakter masing-masing. Cuma kalau di Melayu ini lebih di kakinya. Dimana dia berputar, tek, balik lagi. Nah, itu harus... Itu saya pelajari baru semester 5 atau 6 gitu, baru nyaman. Rentak Melayu ya? Ya, uniknya tuh di kakinya. Keunikan Melayu tuh letaknya di kaki. Nah, kalau nak belajar tari Melayu, kaki tu latih Mang. Nah, kok dah kaki betul, tangan pun insyaAllah betul. Itu tips, kawan-kawan, tips. Okey, sampai pesan-pesan nih Bang, untuk kawan-kawan di luar sana. Ibaratnya, bagaimana cara kita menjaga khazanah Melayu, entah dari nari atau budaya-budaya lain. Nah, itu pesan-pesan lah buat kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang di luar, memang sih sekarang ini lagi modernisasi, memang lagi benar-benar jor-joran lah ibaratnya. Betul. Nah, kita sebagai anak muda, terutama yang ada di Pontianak nih gitu. Sebenarnya SDM untuk di bidang kebudayaan Pontianak ini benar-benar banyak dan kaya gitu. Cuma mereka belum berani mengeksplor mungkin kalau mengharapkan dari dinas udah kalah dengan yang tua-tua. Karena mereka udah punya link duluan. Karena itu yang saya rasakan. Nah, kita sebagai anak muda nih, kita bikin jalan sendiri. Ada yang namanya sosial media, ada yang namanya internet dan segala macam. Pergunakan itu. Gunakan sosial media sebaik mungkin untuk membuat jalan kita sendiri. Karena menurut saya, hanya sosial media jalan yang tidak bisa ditutup orang lain. Betul. Nah, karena melalui sosial media, kita bisa benar-benar berekspresi semau kita gitu, selagi itu ke arah positif. Jadi, coba memberanikan diri, coba eksplor kemampuan diri, dan cobalah berakar pada tradisi. Karena akar pada tradisi, kalau kita udah berakar pada tradisi, mau diterpa angin segimanapun, nggak bakalan goyang. Gitu. Di mana langit dipijak, situ di mana bumi pijak. Di situ langit, di situ langit kita junjung. Ya kan? Tetap eksplor kawan-kawan. Jangan merasa, jangan membatasi diri lah. Jangan membatasi diri untuk melakukan hal-hal yang kita suka, ya kan? Selama itu positif, selama itu tidak merugikan orang, ya kan? Tetap harus explore dan upgrade skill kita masing-masing. Nah, itu pesan-pesan dari Bang Parul. Oke, terima kasih banyak Bang Parul udah main-main ke Melayu TV. Ya, bagi kawan-kawan yang masih kepo dengan beliau, dengan Bang Parul, bisa di kepo-kepokan medsosnya di IG Muhammad Farul ya? Iya, @muhammadfarul_. @muhammadfarul_. Kalau di TikTok? @muhammadfarul juga. @muhammadfarul juga. @muhammadfarul semua. Nampak Facebook, YouTube. Ada YouTube Bang? Ada. Di YouTube. Nah, itu kalau masih kawan-kawan kepo, silakan di cek-cek lah medsos Bang Parul. Bisa di follow. Nanti di follow back pasti. Selalu aja. Oke? Nah, aman ya. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan Ngander kali ini dengan saya dan Bang Parul. Kurang lebih kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.